Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza, NPM A1G019086. Saya berasal dari semester 5C. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan PPT yang saya buat, yaitu PPT mengenai materi genetika. Genetika disebut juga ilmu keturunan yang berasal dari kata genos atau bahasa Latin. Artinya, suku bangsa-bangsa atau asal-usul. Secara etimologi, kata genetika itu berasal dari kata genos dalam bahasa Latin yang berarti asal mula kejadian. Namun, genetika bukanlah ilmu tentang asal mula kejadian, meskipun pada batas-batas tertentu memang ada kaitannya dengan hal itu juga. Oleh karena itu, cara berlangsungnya ahli informasi hayati tersebut mendasari adanya perbedaan dan persamaan sifat di antara individu organisme. Maka, dengan singkat, dapat pula dikatakan bahwa genetika itu adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Genetika itu perlu kita pelajari agar kita dapat mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri, serta setiap makhluk hidup yang berada di lingkungan kita. Kita sebagai manusia tidak hidup autonom dan terisolir dari makhluk lain. Kita tidak menjalin ekosistem dengan mereka. DNA atau biasa disebut dengan deoksiribose nucleic acid adalah asam nukleotida yang merupakan rangkaian molekul penentu bentuk dan sifat semua makhluk hidup. Kemudian ada 3 struktur DNA, yaitu yang pertama struktur primer. DNA tersusun dari monomer nukleotida. Setiap nukleotida itu terdiri dari satu basa nitrogen berupa senyawa purin atau pirimidin, satu gula petosa dirupa T-deoksida deribosa dalam bentuk furanosa dan satu molekul fosfat. Yang kedua ada struktur sekunder. Salah satu sifat biokimia DNA yang menentukan fungsinya sebagai pembawa informasi genetik dalam komposisi basa penyusun. Yang ketiga ada struktur tersier, yaitu kebanyakan DNA virus dan DNA mitokondria merupakan molekul lingkar. Konformasi ini terjadi karena kedua untai polinukleotida membentuk struktur tertutup yang tidak berujung. Molekul DNA lingkar tertutup yang diisolasi dari bakteri, virus, dan mitokondria seringkali berbentuk supercoil. Selain itu, DNA dapat berbentuk molekul linier dengan ujung-ujung rantai yang bebas. Selanjutnya ada RNA atau ribonucleic acid atau asam ribonukleat yang merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik itu misalnya proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Yang ketiga ada kromosom. Kromosom itu adalah suatu struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Struktur padat kromosom hanya dapat terlihat dengan jelas pada tahap metafase saat pembelahan sel. Bagian utama dari sebuah sel terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang kita sebut juga dengan kromatin. Bila sel siap membelah, benang-benang halus tersebut itu dipintal dan membentuk kromosom. Ada beberapa fungsi RNA. Akan tetapi di sini saya hanya menyebutkan 3 fungsi RNA, yaitu yang pertama, perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Yang kedua, sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. Dan yang ketiga adalah bagi virus RNA itu merupakan bahan genetik
yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Selanjutnya adalah perbedaan DNA dan juga RNA. Perbedaan antara DNA dan RNA meliputi 5 hal, yaitu kandungan gula yang dimiliki oleh DNA itu sendiri adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu adalah ribosa. Basa primidin DNA itu adalah timin, pada RNA itu adalah urasil. DNA berbentuk double helix, sedangkan RNA hanya satu untaian pendek dan tidak terpilin. DNA terletak di dalam kromosom nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA itu terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Dan yang terakhir itu ada DNA yang mempunyai kadar susunan yang tetap, sementara RNA itu mempunyai kadar susunan bentuk yang tidak tetap. Kromosom. Bentuk kromosom selama ini adalah linear. Yang pertama, jumlah kromosom masing-masing itu virus ada sebanyak 1 buah berupa molekul DNA atau RNA, baik anti ganda maupun tunggal. Yang kedua adalah komponen pewarisan sifat, yaitu kromosom dan juga gen. Selanjutnya adalah gambar pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis itu sendiri adalah pembelahan sel yang berlangsung tanpa melibatkan fase-fase tertentu yang umum dijumpai pada pembelahan mitosis dan juga meiosis. Pembelahan amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung atau juga bisa kita sebut dengan pembelahan sederhana yang didahului dengan pembelahan inti tanpa didahului pembentukan benang spindel, penampakan kromosom, peleburan membran inti, dan ciri lainnya. Proses yang terjadi pada pembelahan ini adalah sel anak mewarisi sifat induknya, sehingga pembelahan amitosis menghasilkan turunan yang sifat sel anaknya identik dengan sel induknya. Pembelahan amitosis berlangsung relatif spontan dan dijumpai pada sejumlah organisme prokariotik seperti bakteri dan juga alga biru hijau. Selanjutnya adalah gambar pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis itu sendiri adalah pembelahan sel yang berlangsung tanpa melibatkan fase-fase tertentu yang umum dijumpai pada pembelahan mitosis dan juga meiosis. Pembelahan amitosis itu adalah pembelahan sel secara langsung atau juga bisa kita sebut dengan pembelahan sederhana yang didahului dengan pembelahan inti tanpa didahului pembentukan benang spindel, penampakan kromosom, peleburan membran inti, dan ciri lainnya. Proses yang terjadi pada pembelahan ini adalah sel anak mewarisi sifat induknya, sehingga pembelahan amitosis menghasilkan turunan yang sifat sel anaknya identik dengan sel induknya. Pembelahan amitosis berlangsung relatif spontan dan dijumpai pada sejumlah organisme prokariotik seperti bakteri dan juga alga biru hijau. Meiosis merupakan proses pembelahan sel gamet untuk menghasilkan sel haploid. Jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel aslinya. Meiosis itu terjadi 2 kali. Yang pertama itu sel akan mengalami pengurangan jumlah kromosom atau meiosis 1 dan sister kromatid terpisah. Proses ini identik dengan mitosis. Dan yang selanjutnya ada meiosis 2. Kedua proses pembelahan sel ini atau mitosis dan meiosis pada dasarnya akan mengalami tahapan yang sama selama proses pembelahan, seperti kromosom menebal, kromosom berada di tengah-tengah sel, dan kemudian bergerak ke arah kutub dan akhirnya membelah. Perbedaan keduanya itu adalah pada bagaimana interaksi kromosom homolog menghasilkan kromosom separuh dari induknya. Interfase pada meiosis terjadi hanya sekali, yaitu pada awal meiosis 1, sehingga replikasi DNA hanya terjadi 1 kali
walaupun meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Selanjutnya adalah persilangan. Persilangan itu merupakan salah satu cara untuk memperluas keragaman genetik dan atau menggabungkan karakter-karakter pada yang kita inginkan dari para tetua sehingga diperoleh populasi-populasi baru sebagai bahan seleksi dalam program perakitan varietas unggul baru. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid itu sendiri adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini, kita hanya memperhatikan satu sifat saja seperti warna bunga, yaitu warna merah, warna putih, dan sebagainya. Atau bentuk buah, yaitu bentuk bulat, lonjong, dan juga sebagainya. Pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, dan di dalam alel yang sebelumnya berpasangan, akan mengalami pemisahan secara bebas dalam 2 sel anak yaitu gamet. Yang kedua ada persilangan dihibrid, yaitu jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat saja berbeda dengan persilangan dihibrid. Maka dalam persilangan dihibrid ini kita akan memperhatikan 2 sifat beda atau lebih, misalnya warna buah dan juga bentuk buah. Warna buah, bentuk buah, rasa buah, dan sebagainya. Pada persilangan dihibrid ini berlaku hukum 2 Mendel karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas.